Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama aku Ihud Marasi Parpahan, mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Akhir-akhir ini kita telah membahas tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha yang dapat berkembang dan dapat memotivasi mahasiswa terkhususnya atau kaum muda-mudi yang telah berkiprah dan membangun bisnisnya menjadi lebih bagus lagi. Dan sekarang kita akan membahas materi yang lebih bagus dan lebih menarik lagi, di mana kami mendapatkan tugas dari Bapak dosen mata kuliah kewirausahaan, yaitu Bapak Ricu Sidik SPD MPD. Beliau mengajarkan kita untuk mampu menjadi seorang wirausaha yang dapat membangun diri sendiri hingga mengembangkan diri kita sehingga berdampak untuk lingkungan kita. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang adanya pembahasan, yaitu tentang Pipo dan Embro. Jadi cerita tentang Pipo dan Embro ini sangat memberikan motivasi teman-teman, karena sebelum saya menonton video ini, saya belum berpikir bagaimana menjalankan konsep dalam menjadi seorang wirausahawan yang bagus. Oleh karena itu teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mereview atau mempelajari lebih lanjut lagi tentang falsafah atau cerita dari kisah Pipo dan Embro. Jadi teman-teman, di sini dikisahkan dua orang pemuda dari suatu desa, yang mana desa ini memiliki kekurangan, yaitu bagian air, sehingga mereka harus pergi ke gunung untuk mengambil air lalu dipergunakan di desa gitu. Setelah beranjak dewasa, Pipo dan Embro memiliki kesamaan dengan fokus tujuan, yaitu sukses. Tapi ada kelainan di antara mereka berdua, di mana Embro bertindak sebagai seseorang yang kuat dan berpikir seolah hidupnya akan tetap kuat. Dalam artian, pada awalnya mereka saling bekerja sama untuk mengambil air dari gunung. Namun di tengah perjalanan mereka memiliki visi misi yang berbeda. Visi misi seperti apa gitu? Jadi Embro diibaratkan menjadi sebuah alat, yaitu ember, dan Pipo diibaratkan sebagai saluran air atau yang sering kita kenal dengan pipa gitu. Jadi Embro ini mengandalkan kekuatannya untuk mengambil air dari pegunungan gitu. Kemudian si Pipo berencana untuk membangun saluran air agar air itu mengalir secara terus-menerus dan dapat digunakan oleh masyarakat di desanya. Kala itu air itu dibeli oleh masyarakat. Lalu singkat cerita, Embro mampu mengumpulkan uang dengan hasil jerih payahnya mengantar air dari gunung hingga ke desa. Namun singkat cerita, tentunya dia akan mengalami kelelahan yang berarti dalam hidupnya, karena usianya telah menjadi seorang yang lanjut usia nantinya. Sedangkan Pipo merencanakan pembangunan saluran air ke desanya, sehingga terciptalah saluran air ini yang dirancanakan oleh Pipo. Kemudian rezeki ataupun kehadiran saluran air itu dalam hidupnya membawa pengaruh yang sangat baik, membawa keuntungan yang sangat baik, di mana dia tidak harus berupaya lebih keras mengantar air dari gunung ke desa untuk memperoleh uang, karena dia telah menggunakan akal pikiran, sehingga
air dapat sampai ke desa dengan cara yang lebih bagus, dan mungkin saja aliran air itu akan tetap mengalir hingga jangkauan waktu yang lama. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwasanya tidak melulu dalam ingin menggapai cita-cita kita harus sama mengandalkan tenaga dan mengandalkan kekuatan yang kita miliki. Terkadang kita harus memang berusaha, tetapi dibarengi dengan pola pikir atau manajemen atau konsep yang lebih pasti. Mengapa saya katakan sebagai konsep yang pasti? Kita dapat belajar dari Pippo sehingga air itu selalu mengalir ke desa tanpa adanya gangguan dari apapun. Dan air yang mengalir itu bahkan mampu menghidupi seluruh masyarakat desa tanpa harus pergi dengan merasakan lelah yang begitu berarti ke gunung mengambil air. Jadi teman-teman, di sini dibutuhkan konsep manajemen diri yang sangat bagus, polarisasi yang mantap, supaya kinerja yang kita lakukan itu tidak semata-mata mampu memberikan kita kelelahan, tetapi mampu memberikan kita keberuntungan, begitu teman-teman. Maka dari itu, dari cerita yang telah kita bahas tadi, kita tentunya harus berpikir seperti Pippo atau Pipa yang memiliki polarisasi pikiran yang bagus, sehingga usaha yang dibangunnya itu tidak berusia kecil, dalam artian usaha yang telah dibangunnya itu mampu dari memenuhi yang kecil hingga yang besar. Karena jika kita selalu mengandalkan kekuatan ataupun apa yang kita miliki untuk mendapatkan sesuatu, tentunya yang namanya manusia memiliki keterbatasan, baik itu dari segi usia, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi cara kita bertindak. Tentunya kita harus berpikir lebih jauh. Jadi teman-teman, mari kita mengikuti pola pikir Pippo yang bisa memberikan dampak lama, bukan semata-mata habis tenaga kita dan habis juga dampak yang bisa diberikan dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, demikian untuk pembahasan tentang Pippo dan Embro yang kita bahas hari ini, mengibaratkan ember dan pipa. Bentuklah aliran yang memanjang, tidak harus dengan usaha yang selalu berat, yang walaupun hasilnya mudah kita dapatkan, tapi dampaknya hanya sebentar. Sementara jika kita membangun usaha yang walaupun banyak tantangannya, namun usaha itu tentunya akan menjanjikan jika kita memiliki fokus tujuan dan manajemen diri yang bagus. Demikian untuk penjelasan hari ini. Di minggu berikutnya kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi, tentunya bersama Ihud Marasipak Pahan. Demikian, terima kasih.